kita niatkan memulainya kembali. Dan insya Allah kita bisa istiqomah selama-lamanya. Amin. Allahumma amin. Salah satu rekan kita, sahabat kita yang istiqomah di majelis ini, Ramadan kemarin 24 Ramadan bagi yang belum mengetahui, yaitu Abah Edwin Rus Cahyadi. Edwin Rus Cahyadi mendahului kita ke alam barzah sana. Beliau meninggal dunia dan insya Allah husnul khotimah dalam keadaan berpuasa dan masih bertugas menjalankan perintah saya jaga pos majelis Ar-Raudhah. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang mulia dan menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga serta meletakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Amin. Allahumma amin. Nah semuanya, ini kita lagi duduk di tanah yang sebetulnya tadinya bukan tanah, ini pabrik ya. Nah, pabrik yang kita beli di akhir bulan Sya'ban, hanya beberapa hari sebelum bulan suci Ramadan. Dan di bulan Ramadan kemarin sudah kita kasih uang tanda jadi. Ya, uang tanda jadi dan kita hutang selama 1 tahun. Ya, hutang selama 1 tahun. Dan insya Allah bareng-bareng kita akan lunaskan. Ya, dengan doa, dengan zikir, dengan kerja, dan dengan apapun yang bisa kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tanah ini belum diapa-apain, tapi sudah kita pakai malam ini. Ya, nah, yang kita lagi duduk ini area lapangan. Lapangan multifungsi. Bisa buat basket, bisa buat tenis meja, bisa buat voli, bisa buat nari, ya nari. Ya, bisa buat senam, bisa buat apa lagi? Mini futsal ya, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan olahraga santri-santri weekend. Ya, santri-santri weekend. Kemudian di tempat yang ibu-ibu lagi duduk dan mbak-mbak lagi duduk, nanti di situ area majelis untuk santri weekend dan juga untuk ibu-ibu pengajian Rebu sore dan yang lainnya. Lantai 2-nya di tempat ibu-ibu nanti itu ada lantai 2-nya insya Allah mini auditorium. Sudah apa namanya itu? Auditorium ya, Wang Elmen dia ngomongnya. Auditorium yang bisa nampung kurang lebih sekitar 200 sampai 250 orang duduk di kursi ya, nonton layar tancap. Ya, insya Allah biar kita bisa menyampaikan ilmu kepada kalangan-kalangan intelektual muda maupun yang sudah muda kembali. Ya, yang muda maupun yang sudah muda kembali. Kenapa? Karena semakin tua semakin muda. Orang itu kan kalau semakin tua katanya kembali seperti anak kecil. Berarti semakin muda kembali. Insya Allah di sana, nah, di lantai atas. Nah, di pojok sebelah selatan yang lagi ada ibu-ibu duduk, itu nantinya akan ada insya Allah kolam koi. 3 kali 6 meter minimal. Untuk apa? Healing. Jadi untuk healing. Ya santri weekend ini kan kadang ya santri rada stres-stres gitu ya. Butuh healing. Sehingga lihat ikan jadi semakin asyik ya. Terus kita tanam tuh yang di tengah-tengah itu nanti mini hutan. Ya, kalau taman kan kecilian ya. Niatnya yang gede, mini hutan. Nah, siapa tahu nanti kita bisa punya hutan yang besar luar biasa. Nah, mini hutan itu nanti sambil duduk-duduk nyantai di situ bisa ngopi ya, santri weekend. Nah, ini pokoknya semua untuk menjamu santri weekend. Makanya kalau pengen ya jadi santri weekend. Kuota terbatas. Ya, kuota terbatas. Alhamdulillah ini hujannya turun lagi, petik-petik, asyik juga ya. Nah, itu menyenangkan. Kadang-kadang kita ini sama hujan sudah takut. Waduh, hujan. Hujan itu jangan ditakutin, tapi dinikmati. Tapi moga-moga gak hujan meneh itu. Makanya gak usah panjang-panjang. Nanti langsung kita ke materi, terus peletakan batu kelanjutan, nggak boleh nama batu pertama katanya. Jangan batu pertama, bangun terus kok batu pertama.
Ya, batu kelanjutan, biar batunya terus berlanjut. Insya Allah nanti oleh ibu saya ya, insya Allah. Tema kajian malam hari ini, satu halal bihalal, jangan khawatir semua dosamu kepadaku sudah halal sejak dulu. Jadi kamu nggak pernah punya dosa sama aku. Semua salahmu kepadaku, kalau gunjing-gunjing saya, roti ini kok kurang enak, gunjing loh ya. Kopi ini kurang manis, gunjing panitia pengajian, tinggal nyeruput gratis, kakean komentar. Kita itu kan suka gitu kadang-kadang ya, tidak jadi masalah. Kita diajarkan untuk tidak pernah menyimpan rasa benci, tidak pernah menyimpan rasa marah, dan diajarkan untuk selalu orang yang punya salah itu enggak sempat jadi hitungan, salah langsung nol. Salah langsung nol. Tapi buat pantes-pantesan halal bihalal dulu ya. Ya buat pantesan, sudah kumaafkan semua kesalahanmu, maka tolong maafkan beribu kesalahanku. Nah, kalau enggak maafkan berarti nanti kita tuntut-tuntutan di akhirat. Ruwet toh ya? Ruwet enggak ruwet? Ruwet, udah mau masuk surga, maaf malaikat saya lagi ada problem sama Habib Novel. Wah, enggak rampung-rampung, enggak melebu-melebu surga. Makanya kalau kita sama orang lain itu maafkan saja semua. Jangan sampai ada sesuatu yang kita simpan. Nah, tema pengajiannya adalah tentang semangat yang besar. Semangat yang besar. Rabbi ighfirli, kata Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran surat Shad ayat 35, dan itu diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Habib Muhammad bawa handphone? Nah, coba Habib, surat Shad ayat 35. Ya, Allah mengabadikan dalam Al-Quran, yang diabadikan adalah ucapan Nabi Sulaiman. Jadi ini ucapan Nabi Sulaiman dikutip oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikan sebagai wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada kalimat di depannya qala. Ya, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di. Terus innaka antal wahhab. Ya, innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berkata, qala, di sini ada pelajaran, berarti kalau kita ngomong apapun itu tercatat. Ada malaikat raqib sama atid, itu mencatat. Tidaklah kalian mengucapkan satu kalimat kecuali dicatat oleh malaikat. Yang baik dicatat baik, yang buruk dicatat buruk. Ya, doa juga begitu. Doa itu terus tercatat, diterima, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah doanya Nabi Sulaiman alaihissalam setelah mengalami ujian. Ya, setelah mengalami ujian. Makanya diawali dengan Rabbighfirli, ya Allah yang maha ngurusi segala sesuatu, tolong ampuni aku. Nah, kadang-kadang kita ini ya enggak punya sopan santun. Ujuk-ujuk Allahumma duit. Ya. Ujuk-ujuk begitu, Allahumma saya minta ini, ya Allah saya minta ini. Sadar sik ngono lho. Kita ini sadar dulu dosa kita banyak, salah kita banyak. Ya nomor satu minta ampun dulu, minta maaf sama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbighfirli, ya Allah tolong ampuni aku, wahabli, dan karuniakan kepadaku. Nanti coba Habib Muhammad dicek di tafsir. Ya yang saya tahu habli ini karuniakan kepadaku itu sifatnya wahbah. Jadi wahbah itu adalah karunia yang didapatkan tanpa repot, tanpa usaha, wahbah, jadi hadiah gitu loh. Berilah aku hadiah, enggak pakai repot-repot, mulkan satu kerajaan, la yambaghi li ahadim min ba'di, yang orang hidup setelah aku tidak boleh punya kerajaan seperti yang aku dapatkan ini. Ya, innaka antal wahhab, karena sungguhnya engkau maha mampu memberi tanpa kita harus usaha macam maha mampu ya Rabb, engkau memberikan semua itu. Antal wahhab. Hasilnya apa? Nabi Sulaiman punya kerajaan yang luar biasa sampai di masa Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu bilang pengen saya tangkap setan, kemudian pengen saya ikat di masjid gitu ya. Yang goda saya itu mau tak ikat di masjid, kurang lebih begitu makna hadis. Agar besok kalian bisa lihat wujudnya itu seperti apa.
Tapi niatku itu kuurungkan karena teringat permohonan akhi Sulaiman. Permohonannya saudaraku Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman pernah ngomong nggak boleh ada yang punya kekuasaan seperti kekuasaanku. Maka Rasulullah pun SAW kemudian mengurungkan niatnya. Ini yang begini bagian kekuasaannya Nabi Sulaiman. Tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pengen saya garis bawahi apa? Ini buat kita semua. Nabi Sulaiman itu nabi dan raja, betul ya? Nabi dan raja. Sulaiman bin siapa? Bin Dawud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman putranya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu orang biasa atau pejabat? Ya, di atasnya pejabat. Kalau pejabat itu masih ada masa jabatannya. Kalau Nabi Dawud ini rojo. Raja itu berakhir dengan wafat atau digulingkan oleh raja yang lain. Raja itu seumur hidup, raja. Nabi Dawud alaihissalam raja dan kerajaannya besar. Ya, kerajaannya besar. Nabi Sulaiman kemudian menggantikan ayahnya. Berarti kerajaannya besar atau kecil? Besar. Kerajaannya besar. Jadi kalau bahasa kasarnya sugih, bapaknya Yosu sugih. Kaya dan ayahnya juga kaya. Berkuasa dan ayahnya juga berkuasa. Kendati demikian Nabi Sulaiman alaihissalam tidak merasa cukup. Makanya qanaah itu, definisi qanaah itu yang bagaimana? Apa enggak boleh minta tambahan? Udah saya merasa cukup, jadi enggak minta tambahan. Bukan begitu. Qanaah itu merasa cukup dengan yang ada, tapi pengen dapat tambahan kalau itu digunakan dalam perjuangan mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya rumah satu, qanaah, saya terima dengan senang rumah satu. Ya Rob, tapi saya minta rumah 200 lagi. Ya, kenapa? Saya butuh untuk ini. Semuanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman udah punya kerajaan, minta kerajaan yang orang lain enggak punya seperti kerajaanku. Semangatnya tingginya luar biasa. Nah umur saya 46, sekian hampir 47. Juli nanti menurut hitungan Masehi umur saya insya Allah masuk 47 tahun. Kalau usia umat Nabi 60 sampai 70, kalau saya masuk 60 insya Allah ya berarti tinggal 13 tahun. Kalau sampai 70 tinggal 23 tahun. Dan itu masa yang sangat singkat. Ya, berarti nanti kan kemudian harus diganti. Masa terus wes gak urip tetap ngajar, gak mungkin ya. Kalau nanti sampai berapapun umurnya pasti mati, pasti meninggal dunia. Itu manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu udah kepastian. Maka saya minta sama Allah Ta'ala, kalau saya seperti ini, anak saya harus seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Kudu ngungkuli bapaknya. Ya, harus punya jangkauan dakwah yang lebih luas, ya. Punya bangunan yang lebih hebat. Harus seperti itu, semangatnya harus besar. Nah ini harus kita tanamkan di hati diri kita, anak-anak kita, sahabat kita. Jadi mukmin itu mukmin yang kuat, ya kuat secara semangat, ya kuat secara tekad, ya kuat dalam berusaha. Masalah hasil itu bukan urusan kita, termasuk ini. Walaupun belum ada wujudnya, saya insya Allah bertekad menyelesaikan ini maksimal 3 bulan selesai. Insya Allah. Ya maksimal 3 bulan selesai. Carane piye urusanmu. Iya kan? Ya makanya kalau diajak kerja bakti, saya woro-woro yang kerja bakti merapat, yang datang orangnya ya itu saja. Yo alhamdulillah, konsumsi enggak perlu nambah. Tapi subhanallah, dengan orang yang itu saja ya alhamdulillah. Bangunan di Tawangmangu yang kita mulai 1,5 bulan yang lalu, 3 lantai itu sudah selesai. Tinggal finishing ya. Tinggal dipoles dikit, insya Allah akhir Syawal sudah bisa dipakai. Orangnya mana? Ya itu lagi. Itulah lagi. Jadi nanti kalau masuk surga yang mana? Ya insya Allah ya itu. Nah yang lain mudah-mudahan ya masuk. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Jadi cukup jelas materinya? Sudah jelas? Udah, berarti pengajiannya selesai, udah jelas. Malam ini nggak usah panjang
panjang, walaupun sudah dari tadi sudah cukup panjang. Saya pengen berkati ini. Dan kemudian tanggal 14 Syawal itu hari wafatnya guru saya almarhum Habib Anis, 14 Syawal. Dan malam ini kan dekat ya dengan 14 Syawal. 14 Syawal itu jatuhnya hari Ahad, betul ya? 14 Syawal. Jadi malam Ahad itu besok malam Ahad. Hari Ahad 14 Syawal itu hari wafatnya kakeknya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Makanya sekaligus malam ini kita niatkan mau kirim doa ya, doa untuk beliau almarhum dan juga untuk akhina Edwin Rus Cahyadi, kemudian Pak Tarto, Pak Tarmin, Pak Agus, Bapak Muhammad Taufik, ya, dan seluruh orang-orang yang dulu bersama kita ngurusin majelis ini yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan di alam barzah sana, dan saya yakin malam ini hadir di sini, yakin saya. Mesti takut dalil-dalilnya, Bib. Masa Aruf datang pengajian ya? Dalilnya mana? Tiap tahun dikasih dalil tapi nggak pernah dimatki gitu ya. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu salah satu dalilnya. Di mana arwah para nabi dan rasul kumpul, bukan cuman kumpul, bahkan sholat berjamaah. Ruh ikut sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau dikatakan ruhnya orang-orang soleh ikut hadir di majelis, ya itu hal yang biasa-biasa saja. Nah, ikhwani rahimakumullah. Kita baca surah Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 11 kali, terus Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Niatkan seperti yang saya niatkan tadi, dan juga untuk keluarga dan sahabat antum semua yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga beliau-beliau semua bahagia di alam barzah sana. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin salihatin jami'an nafi'ah wa ala ma nahibuna ali wa ila hadratin nabi sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Amin. Alhamdulillah. Sekarang tambah satu lagi mau? Yakin? Mau apa? Mau tambah? Mau tambah satu? Satu ilmu lagi mau enggak? Ya, wajah-wajah takut sama hujan semua kelihatannya. Ya, kelanjutannya tadi. Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman setelah mengalami ujian, semangatnya bangkit. Nanti baca di tafsir ya, ujiannya apa itu, panjang kisahnya. Ya, setelah mengalami ujian itu enggak surut, tapi bangkit. Dan bangkitnya itu minta yang lebih besar. Nah ini pelajaran buat kita semua. Kalau memang kamu dulu punya perusahaan, kemudian kok jatuh perusahaannya, jangan mengatakan, wes nyerah-nyerah, serambung-rambung. Enggak, umumkan sama dunia, saya akan buat perusahaan yang jauh lebih besar. Kalau dulu kamu menikah, nah, terus kok kemudian KTP-nya berubah status, ya nggak usah dijelaskan lah. Ya KTP-nya berubah status, tadinya kan menikah, terus berubah status KTP-nya. Jangan kemudian mengatakan, aku sudah capek berhubungan dengan pria. Terus ganti, podo wedoke ngono ngawur, haram gitu ya. Ya. Itu namanya hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mengatakan, saya udah capek kenal perempuan, wah, saya mau beralih saja. Gitu. Wah, naudzubillah min dzalik, itu lebih parah lagi itu. Lanang podola, lanangi naudzubillah min dzalik. Katakan bagaimana? Dulu aku pernah sekali ya berhubungan dengan seseorang dalam ikatan yang resmi. Maka sekarang aku akan berhubungan sekali lagi dengan seseorang dalam ikatan resmi. Kalau nanti berakhir, ya aku akan carilah lagi. Aku akan cari lagi. Sampai kapan? Sampai ketemu bidadari. Wallah, berarti apa? Mati. Maksudnya jangan menyerah. Tuh ya, optimis tanpa henti. Optimis terus. Pokoknya jangan pernah kita itu kepleset, gak berani jalan. Belajar tuh dari bayi itu. Kita pernah bayi kan? Ya, tidak ada bayi mogok berangkang tuh tidak ada. Betul ya? Yang pernah jadi bapak punya anak kecil, mungkin anaknya sekarang udah gerang-gerang, udah besar-besar ya. Ya, punya anak kecil tuh. Masya Allah, lari anaknya, jatuh, gelundung, babak bunyak. Babak bunyak itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Babak belur lain lagi. Babak bunyak itu terlampau banyak luka, habis jatuh gitu ya. Ini babak bunyak, kemudian nangis. Nangis ya. Lihat temennya lari, apa kemudian dia duduk? Melayu meneh. Lari lagi, paling bapak ibunya geleng-geleng. Gayanya mau nangis. Saiki melayu ini tambah banter. Dulu tuh kita seperti itu. Ya dulu kita seperti itu. Tapi kok kenapa sekarang seperti ini? Aku tak mau melanjutkan kehidupan ini lagi. Masya Allah. Ya teko wong iki. Entah di alam mana. Wallahu a'lam. Yang model begini harus kita buang dari kita. Pokoknya optimis tanpa henti. Kenapa? Bismillah. Nah, bismillah itu artinya minta tolong sama Allah. Dengan nama Allah. Minta tolong sama Allah. Untuk melakukan apapun yang tidak dilarang oleh Allah. Nah kalau udah atas nama Allah kan dia selesai tuh ya. Wah, minta tolong sama Allah. Ada enggak yang enggak bisa kalau ditolong sama Allah? Enggak ada, semuanya bisa. Makanya kul huwallahu ahad Allahus samad. Kalau bergantung sama Allah, hanya Allah yang dipegang, ya insya Allah bisa. Ada orang kakinya sakit, enggak bisa jalan. Bergantung sama tongkat saja jadi bisa jalan. Betul ya? Bergantung sama tongkat jadi bisa jalan. Nah, masa kita bergantung sama Allah enggak bisa lari? Masa kita bergantung sama Allah enggak bisa terbang? Masa kita bergantung sama Allah enggak bisa ngilang?
Nggak bisa kecepatan the flash gitu ya. Bisa kalau betul-betul bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pasang semangat. Saya awali majelis ini dengan seperti ini agar setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya kita punya semangat besar termasuk ya yang belum berangkat haji. Ya, ojo kaken mikir Bib daftar nih panggilannya masih 40 tahun lagi, 30 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ya udah, kamu bayar saja 1 miliar, berangkat insya Allah. Betul kan ya? Wah, daftar haji super khusus ya. Mesti jawab meneh. Duitnya tekan Bib gitu ya. 1 miliar dari mana? Kalimat itu menunjukkan bahwasanya hidupmu bukan bergantung sama Allah, tapi bergantung sama saldo dan kawan-kawannya. Betul kan? Nah kalau orang yang bergantung sama Allah Ta'ala, nggak repot. 1 M untuk berangkat haji. Mu istrinya nanya, tekon timbas, ya mbu. Podo gak ruhe, nggak tahu. Cuman aku akan bekerja keras untuk mendapat itu. Buat apa? Aku ingin menatap Ka'bah secara langsung dan mengecupnya walaupun saat ini belum diizinkan karena masih dibatasi karena corona. Tapi siapa tahu tahun depan aku berangkat itu sudah terbuka. Tahun ngarep Mas tekon diyembu. Ya, pokoknya saya niat berangkat. Saya kangen sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya pengen mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lah kalau baru orang mau nikah saja semangat golek duit, masuk marah pengen mangkat kaji kok gak semangat ki ya, gak cetho. Kalau mau pengen berangkat haji ya semangatnya harus luar biasa. Mau nikah saja nabung untuk apa? Untuk menikah. Semangat. Padahal itu dapatnya ya mbak-mbak atau mas-mas. Betul kan ya? Tapi kalau berangkat haji ini kan mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun Islam. Maka kita harus semangat, cari uang sebanyak mungkin untuk melakukan yang begini. Nah jangan kemudian kita pegangan sama Bib, Afwan Bib, yang masuk surga paling awal itu fuqara wal masakin Bib. 500 tahun lebih cepat daripada orang-orang kaya. Jadi saya rela miskin Bib. Ya, demi cepat masuk surga. Saya ngajar kowe sapa ngono kuwi. Ngawurmu. Lah itu menantu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sugih apa melarat? Sugih. Hartanya berlimpah, tapi enggak pernah disimpan. Enggak pernah ditaruh dalam hati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sahabat Nabi, sugih apa mboten? Sugih. Sayyidina Umar bin Khattab, Masya Allah, sugih. Yang pas-pasan itu Sayyidina Ali, menantunya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu pas-pasan. Jadi adanya ya untuk makan. Tuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi yang lain kaya. Apalagi Salman Al-Farisi. Ya, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tuh sugihnya sampai sekarang dikenal ya. Abdurrahman bin Auf. Nah kita semangat niru gitu loh. Untuk apa? Biar kita masuk surganya awal. Lebih katanya masuk surga duluan kan orang fuqara wal masakin. Lah masalahnya fuqara wal masakinnya yang biayainya semua kita. Jadi malaikatnya yang ngomong, nanti dulu kamu masuk duluan. Iya, enggak bisa. Lah kamu itu bisa sholat enak sejadahnya dari siapa? Wah, mulai hitung-hitungan. Wah. Dari Habib Muhammad. Nah iya berarti Habib Muhammad duluan, kamu belakangan gitu. Dari fulan. Gitu. Jadi yang dimaksud orang miskin masuk surga lebih awal itu bukan orang yang enggak punya duit. Tapi orang yang siap miskin. Dan tidak takut jatuh miskin. Bukan orang yang enggak punya duit. Jadi orang yang hatinya siap miskin, siap enggak punya apa-apa. Nah itu dia akan masuk surga awal. Tapi kalau orang takut miskin, takut enggak punya, nah itu ngeri itu. Dikatakan dalam hadis kadal faqru ayyakuna kufran au kama qala sallallahu. Hampir-hampir kefakiran menjadikan seseorang kufur. Itu yang dimaksud bukan orang enggak punya duit, tapi orang yang takut jadi miskin. Orang yang takut jadi miskin itu hampir-hampir jadi orang yang kufur. Karena nanti dia akan merelakan apapun yang penting dia punya duit.
menghalalkan segala macam cara, yang penting punya uang. Nah itu akan menyebabkan dia terjun pada kekufuran demi kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, AC alam tuh indah, ada butiran-butiran air yang turun. Kapan lagi merasakan ngaji seperti ini? Udah lama. Dulu waktu tahun 2014, 2015 ya, saya merasakan yang seperti ini ketika membangun musola itu kan ya. Bangun masjid di depan, atapnya enggak ada, ya, majelis jalan. Kalau hujan gimana? Ya hujanan. Itu nikmatnya luar biasa. Kadang-kadang kan temen nanya, Beb enggak dikasih terpal. Nih, langit kilarang kok diterpali ini ya. Larang, ini mahal ini. Kayak orang tuh hidup di pegunungan ya. Ya, kemudian ada langit yang indah, tanahnya luas. Tapi diatapi semua rumahnya. Hidup di pegunungan tuh paling enak tuh ya delosor ya. Telentang lihat ke langit, nontok bulan, nontok bintang, nontok tembok gak enak ya. Lihat tembok kan gak enak, lihat pemandangan enak, pemandangan di tembok meneh sing ditonton opo gak enak gitu. Jadi ini walaupun kena hujan rintik-rintik, harganya sepadan. Karena yang kita dapatkan itu jauh lebih nikmat. Ya, jauh lebih nikmat. Ini tadi kelihatannya pemirsa di rumah sempat terputus siarannya ya. Betul. Live streaming ini barusan kelihatan terputus. Itulah bedanya yang offline sama online. Kalau online tuh banyak bergantung sama sinyal. Kalau offline kan ya off tapi line. Ya mati tapi tetap nyambung. Ya, line-nya on tapi gak nyambung. Pilih yang mana? Off nyambung apa on gak nyambung? Ya off, ya gak pakai pulsa, gak pakai macam-macam, tapi nyambung. Makanya yang online ini ya diniati ke Solo suatu saat nanti. Ya gak usah sekarang. Apalagi yang deket-deket sama Masjid Ar-Raudhah. Sesekali makan bareng kami. Ya makan bareng, insya Allah barokah, insya Allah nikmat. Tadi udah dapat kopi belum hari ini? Udah. Roti? Air? Nasi? Podo. Saya ngomong begini karena saya belum dikasih kopi. Ya toh panitianya Masya Allah teman-teman. Terbukti selalu saya yang paling akhir. Itu pun kalau sadar. Ya, Habib bagian paling akhir saja. Ini Edwin berarti kalau masih hidup di samping sini ini ngakak. Gitu. Langsung WA, kopi gitu ya. Edwin Cahyadi Allah yarhamuh. Semoga Allah merahmatinya. Masya Allah, Edwin itu bejo tuh. Saya kadang-kadang rada iri sampai saya kadang ada bocah lagi ya. Wes mangkat tapi kok jaluk disebut terus gitu ya. Ya, di mana-mana. Saya ceramah di hallnya YND di Jepara Purwokerto. Bukan bahas Sohibul Hall, tambah bahas Edwin. Saya bilang nakal betul nih anak ini ya. Kok justru minta disebut sebut. Ini sekarang ini mau bahas peletakan batu kelanjutan ya namanya muncul lagi ini. Itu Edwin Rusari Allah yarhamuh. Berkat apa itu? Karena dia ikhlas insyaallah ya ngabdi sama agamanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menurut pandangan orang bukan siapa-siapa dan enggak punya apa-apa, tapi dalam pandangannya Allah Ta'ala lain. Ya, buktinya apa? Ya, sampai sekarang tersebut terus. Nah, ya kita pengennya gitu. Terakhir untuk pemirsa dimanapun antum berada, saya mau ngomong agak enggak enak, tapi mudah-mudahan membuat saya sadar dan antum sadar. Tak kandani yo, iki ilmu rahasia, ojo mbok share. Mau hidupnya nikmat enggak? Mau? Iya. Kalau kita mau hidup nikmat itu, kita harus mengerti nikmat yang kita miliki. Mau hidupnya nikmat, kita harus mengerti nikmat yang kita miliki. Nikmat terbesar itu apa? Iman, Islam. Betul ya? Nah, kapan kamu terakhir menikmati sholat? Isya mau, mbok nikmati. Ojo goroh. Kamu tadi sholat isya nikmat, apa rodok batin? Kesuwen imamnya kelamaan. Atau ya imamnya tidak kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, sholat. Segitu-gitu aja.
Rasanya ya gitu. Belum kerasa betul. Ya belum terasa betul. Kemudian nikmat apa? Sehat. Kamu udah merasakan nikmatnya sehat? Buat rasa-rasa no. Enak tenan awak. Sudah. Nah, yakin. Nah, nikmatnya makan. Mbok nikmati apa lablep warak? Lablep penting warak. Bahkan kadang-kadang sama kerja sama apa? Lep. Yang ngetik ya, yang macul gitu ya. Ya, terserah itu kerjaannya apa, lep, makan asal makan. Mohon maaf, yang laki-laki sudah menikmati istrinya belum? Mbok sawang, bojoku. Nah, sudah belum? Belum. Ya urung rabi kok ya. Mau nyawang bojone wong ya dosa. Aja ngono. Yang istri itu, coba istri itu, lihat suaminya itu udah pandangan, suamiku. Apa suami orang yang digituin? Suami orang. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita pengen merasakan nikmatnya hidup, sadari nikmat yang kamu miliki. Nah, caranya biar sadar punya nikmat itu gimana? Kepepet. Orang tuh ada kepepet semua jadi nikmat. Contoh, maaf ya, di tengah padang pasir, padang Sahara, kamu lagi nyetir tol Sahara. Ya tol Sahara. Bensin muntek. Solar muntek. Gak ada pom bensin. Terdekat 200 kilo. Sinyal mati. Wilayah tanpa sinyal. Kamu cuman punya air mineral 1/4 botol. Saya mau nanya, itu minumnya kira-kira mbok glegek langsung apa mbok nikmati? Dikit-dikit apa langsung glegek? Yang mana? Insya Allah barokah, bismillah, alhamdulillah. Betul? Diirit-irit dan dinikmati. Lah kok makanannya itu tinggal roti sisa pengajian Majelis Ar-Raudhah. Ya, tinggal separuh. Roti majelis. Insya Allah barokah. Langsung lep apa cuil? Cuil. Ya, dinikmati betul. Kemudian kok lagi keluarnya itu sama istri sama anak. Saya mau nanya, sempat mikir bojone wong liya? Sempat mikir suaminya orang lain? Atau kemudian sama anaknya akan diam saja? Ya enggak, melihat anaknya, iya sebelum kita mati bersama, mari kita nikmati hidup ini bersama, gitu kan ya. Anaknya disawang, dilihati dengan sayang, pasang hidupnya dihati dengan cinta. Kenapa? The power of kepepet. Tapi apa masa nunggu kepepet baru menikmati minum air? Nunggu kepepet baru menikmati pasangan hidup? Nunggu kepepet baru menikmati anak? Masa seperti itu? Ya ada caranya itu, gak usah nunggu kepepet tapi merasa kepepet. Gimana caranya bisa merasakan kepepet? Hal yang paling bisa mepet kita itu al-maut, mati. Mati itu paling bisa membuat kita merasa kepepet. Jadi iling-ilingan wae. Kita iki engko mati aku iki. Ketoke. Berani coba? Adegan berbahaya ini. Nyawang bojo mesam-mesem. Tanya ini istrinya, Mas mesam-mesem ngopo? Oh, kita ngomongnya aku mati, jadi tak katok-katok nosek gitu ya. Itu nanti bisa nikmat semua ya, tapi ya coba omong ngono gitu ya. Jangan bicara seperti itu di hati saja. Ini saya punya temen nih, Mas Khairi, warga wilayah Ngawi, Ngerambe sana kalau nggak salah tuh rumahnya. Saya pernah ke rumahnya, Mas Khairi. Sekarang tinggalnya kalau belum pindah Sukoharjo. Ya, enggak tahu malam ini bisa hadir apa enggak, karena ya Masya Allah sibuknya luar biasa. Ada kan? Ya Mas Khairi itu sibuk luar biasa. Dulu tuh ahli kerja bakti. Sekarang dipanggil ribuan kali nggak datang-datang. Ya karena kesibukan yang luar biasa. Kalau Mas Khairi malam ini datang itu suatu kehormatan buat saya. Masya Allah. Saya pernah ke rumahnya Mas Khairi. Masya Allah rumahnya. Itu kalau mau cari orang zuhud di dunia ini salah satunya Mas Khairi. Alasnya itu sangat istimewa.
Nggak ada yang bisa buat, langsung tanah. Bisa buat tanah kamu? Nggak bisa, kalau keramik kamu bisa produksi, betul ya? Lemah? Nggak bisa, asli. Kemudian kamarnya, ini yang paling menarik. Mas Khair itu, saya nggak pernah lupa, sampai sekarang udah berapa belas tahun tuh saya ke sana. Saya mau masuk kamarnya Mas Khairi, ya nggak berani. Karena tulisannya kamar calon mayit. Jadi di kamarnya itu depan ditulisi kamar calon mayit. Ya mundur saya, waduh. Biasanya kan anak muda itu, dulu waktu itu belum menikah. Anak muda itu kalau nulis kamarnya apa? Kamar calon manten, gitu kan ya. Semangat masuknya, wangi. Ini kamar calon mayit, mundur saya. Khairi, wah saya mengakui kamu di atas saya. Pemberani kamu. Jadi mengingatkan, jadi orang itu punya cara-cara unik untuk mengingatkan dirinya. Ya, biar hidupmu ini gak lama. Hidupmu itu sebentar, meskipun panjang umur itu ya sebentar. Jadi yang ada itu ya nikmatono, jangan nunggu yang gak ada. Insya Allah yang gak ada akan ada, tapi gak usah kamu tunggu itu baru nikmat. Itu nanti datang insya Allah, tapi yang ada itu enak, nikmatono, dinikmati. Saya tiap hari di sini tuh menikmati, ya Allah, Mas Ucup yang kemarin ganti nama jadi Anton itu. Mas Ucup tuh lucu. Bib, perkenalkan, ini anak-anak Rodhoh ini sekarang lagi saya ganti namanya. Wah, Mas Ucup, kan kerja bakti itu ya, yang tinggal di sini itu. Saya ganti, ini Mas Cahyo, panggilannya sekarang Michelle. Michelle, lalu apa Ucup? Anton. Wah, Anton ya, Mas Ucup, gali-gali, gempur-gempur. Itu kan ya debu, ya. Tapi saya lihatnya asik. Wah, suara menyenangkan ya. Gali-gali itu menyenangkan. Termasuk kita kemarin itu mindah pohon. Ini pohon pule ini kan di sebelah sana. Di tembok jebol, itu dulu belum jebol, masih kecil. Nah kemudian kita pindah pohonnya. Pohonnya itu nggak mau gerak. Beratnya luar biasa. Alhamdulillah masih rezeki. Makasih ini Mas Agus Kalioso ini, Masya Allah. Ini sekarang rajin kerja bakti. Kemarin saya sudah sempat ngomong di depan teman-teman. Kalau sampai Mas Agus Kalioso nggak datang kerja bakti lagi, mau saya laporkan mertuanya, bapak mertuanya. Nah, bapak mertuanya itu mas saya di alam barzah. Ya, Pak Tarto itu dulu relawan kita. Ini kan dapatnya istri ya gara-gara kerja bakti di sini, nggak kerja bakti di sini ya istrinya lain lagi. Karena kerja bakti di sini ya dapat anaknya Pak Tarto almarhum. Dan Pak Tarto itu modalnya kerja bakti, tiap hari dikirimi Fatihah di Majelis Ar-Raudhah. Tarto, Watarmin, Wa Agus, Bapak Mau Taufik, Fatihah itu dapat terus tiap hari. Padahal modalnya kerja bakti. Masya Allah itu. Nah, lihat mindah pohon ini sama kawan-kawan, itu menyenangkan luar biasa. Padahal apa Yeso pindah, optimis tanpa henti muncul. Itu sampai di katrol tuh sempat gak mau gerak. Pakai katrol ya, sempat gak mau gerak, dikerek itu ya. Sampai kita double tali. Setelah itu digotong orang berapa itu? Banyak tuh ya. Sampai ada sopirnya. Bagian mengarahkan, maju, mandek gitu ya. Kanan, kiri gitu ya. Saking besarnya itu pohon. Ya, supirnya namanya Agus Mazid. Ya, dari Jogja itu, Pak Agus Mazid dari Jogja. Nah, ini saya mau tontonkan ini proses mindah pohon. Ya, lihat ke layar monitor. Ini pohon pule yang di tengah-tengah ini karena permintaan Gusmus Magelang ya, sahabat kita yang biasa pakai baju serbahi hitam itu. Beb, saya minta satu pohon yang besar di tengah-tengah majelis nanti. Yang gede di tengah majelis. Nah pohon besar yang paling gampang di Majelis Ar-Raudhah nggak pakai nyari, nggak pakai beli kan pule. Ini kalau beli yang gede kan mahal. Ya pindah wae lumayan ngirit. Ya, ngirit. Anak-anak waktu ajak pindah itu ya nyawang wite karo nyawang aku. Ya. Lihat pohonnya sama lihat saya. Ngomong raiso dicoret gitu kan. Ngomong iso ya rekoso gitu. Bisa Bib, insya Allah bisa, siap. Gitu. Mulai dari sore itu digali. Gali gak rampung, gak rampung. Akarnya kemana-mana Bib. Ya. Terus udah ketemu akarnya? Belum ketemu akarnya Bib. Udah, terus sampai bawah. Malam itu baru kelihatan semua akarnya. Kemudian kita tumbangkan. Nah terus kita gotong bareng-bareng dan ditanam di sini. Ini
pohon yang super beruntung nih. Insya Allah moga-moga diizinkan hidup ya. Doakan ya. Nah ini pohon yang dapat doa ya ini mungkin ya. Nah, mudah-mudahan diizinkan hidup. Itu tak gerujuki air doa, kasih pasir Madinah ya. Macam-macam itu. Ini pohon Masya Allah. Karena niatnya untuk majelis ilmu. Saya tuh udah bayangkan nanti itu kok pohonnya jadi besar insya Allah ya. Jadi besar rindang. Terus saya duduk di situ ngajar santri weekend itu. Wah di bawah pohon sama kopi seruput gitu kan. Nikmatnya luar biasa. Pisang goreng. Ini kode keras. Ya toh, pisang goreng. Nikmatnya luar biasa. Nah insya Allah kita akan lihat videonya sekitar 3-4 menit ya. Proses pemindahan pohon pule ini. Silahkan Mas Seto. Wah itu lihat tuh. Wah dengan gagah berani. Mencangkul ke kanan dan ke kiri. Mulai kaprol dan ungkit-ungkit kerek. Lihat tuh. Agus Kalioso ini. Salahnya 2, 3, bismillah. Ratuknya Pak Agus, yang penting Pak Agus. Ya wis iki. 1, ya ulang ya, ulang ya. Nah, jamaah Raudhah dan pemirsa dimanapun untuk berada, ini sampai ini perjuangan luar biasa. Kita nggak tahu nih bisa ditanam atau enggak. Bisa ditanam bisa hidup atau tidak. Nah, semua kuasa Allah Ta'ala. Nanti ini kalau di sana ditanam dan bisa hidup, Masya Allah. Ya, tapi ini kawan-kawan saya ini pahalanya juga sama dengan hidup nggak hidup pahalanya sama. Innamal a'malu binniyat. Ini untuk menaungi orang-orang yang mau cari ilmu dan untuk menjadi paru-paru yang lebih segar, khususnya di Semanggi ini, Solo dan dunia. Oke, doakan. Mudah-mudahan nanti antum bisa menikmati. Amin. Amin. Siap ya. 1, 2, 3. Kiri. Terus. Hati-hati. Stop dulu. Sing narik kali kurang. Bocah iku ngarep jam ya. Turun. Bocah iku ngarep lho. Yo. Tam. Wis sana. Jangan. Alhamdulillah jam 12 malam lewat 9 menit saat ini saya bersama beberapa sahabat-sahabat saya sejak dari pagi kami meletakkan tanah. Tiba-tiba muncul ide pindah pohon, itu ide yang tak terencanakan ya. Tiba-tiba pindah pohon, pindah pohon yang sangat besar di Raudhah yang di sono ke perluasan tanah Raudhah. Tadi saya kira nggak mudah ya, dan mungkin sangat susah atau mungkin bahkan tidak terpindahkan. Tapi dengan semangat Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah, selesai. Nah, sekarang kami menikmati nasi liwet. Ya nasi liwet campur rambak. Setelah ini istirahat. Ini muka-muka yang Masya Allah, muka-muka setengah capek, kayak nggak capek. Mas Anam malu-malu, ya kan? Masya Allah, Mas Anam, Mas Arif juga begitu. Aldi Jaim, Rifki Jember ya, kayak gitu ya. Ini Mas Kabio ini yang sifati sandalnya putus terus, tapi ini istirahat sandalnya putus. Ya, ini Agus
Joko, Masya Allah baru datang juga tadi, langsung kita terjunkan. Nah, kalau Agus Kalioso ini datang di saat genting, nah, di saat semua pada hampir putus asa, datang Agus Kalioso. Beliau. Kemudian beberapa tadi semua bahasa Jawa Timurnya keluar semua. Logor gitu, logor. keluar semua, Masya Allah. Dan bagus. Mazid ya, Gus Mazid yang nemenin saya dari tadi siang untuk melihat apa yang harus kami lakukan mempersiapkan peletakan batu kelanjutan di hari Jumat. Nah, kalau antum saksikan tayangan ini, insya Allah berarti kita lagi berada di hari Jumat, ya, lagi peletakan batu kelanjutan. Doakan agar bisa jadi tempat yang menyenangkan, dan barokah, manfaat untuk umat baginda Muhammad SAW, untuk seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Oke, saya mau bilang lanjutkan makannya udah habis semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan Alhamdulillah. saya punya wajah-wajah itu, tuh lihat tuh. Wow. Hanya dengan segelintir sahabat ya kita bisa banyak melakukan. Apalagi kalau dibantu sama banyak sahabat-sahabat dari mana-mana. Kita masih punya PR kerja bakti di Tawangmangu untuk urukan tanahnya belum selesai. Untuk hari Sabtu besok dan hari Ahad yang mau kerja bakti silahkan mau ikut kerja bakti ya di Tawangmangu. Kalau untuk hari Sabtu kita mulai dari ba'da zuhur sampai malam, hari Ahad kita mulai dari pagi ya sampai malam. Yang mau ikut silahkan daftar di pos ya malam ini, silahkan daftar di pos. Nanti berangkatnya dari sini, yang dekat sini, yang dekat Tawangmangu ya langsung saja berangkat ke sana. Dari sini naik apa? Gampang, nanti motoran ya boleh ya, sekali kita touring bareng gitu kan ya. Motoran atau nanti ada high ace-nya dipakai. Ya mungkin Mas Hanata kalau pas lagi nggak mancing nyupiri high ace gitu. Ini Mas Hanata ini Masya Allah. Ini yang punya walaupun nggak punya bengkel tapi ya seperti punya bengkel. Beliau kepala teknik ini ya, kepala nggak kamu? Lah supervisor yo kayak kepala ngono ya. Supervisor di Nasmoko Solo baru. Saya juga malam ini kedatangan Mas Hanif dari Auto 2000 BSD itu. Insyaallah yang bantu-bantu saya kalau mau utang mobil. HS itu kan utang buat kepentingan majelis biar gampang belinya, dapat diskon banyak. Ini ada tim utang mobil itu ada. Ya. Kita punya tim yang seperti itu. Alhamdulillah jazakumullah khairan semuanya. Nah, yang mau ikut bantu-bantu kerja bakti daftarnya di pos nanti. Yang mau ikut andil dalam bentuk materi untuk pembangunan di Tawangmangu dan untuk pelunasan serta pembangunan yang ada di sini bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor yang belum tertera. Oh ya belum tertera ya? Nah sudah sekarang itu. Yang tertera di layar monitor. Berapapun insya Allah barokah dan manfaat, niatkan infak, sodakoh atau hadiah. Ya jangan zakat karena kami tidak berhak menerima zakat. Jadi infak, sodakoh atau hadiah dan niatkan untuk segala kepentingan yang kami maksudkan. Karena kita dalam membangun ini kan kepentingannya macam-macam. Kadang beli pohon, jangan kamu niatkan buat beli semen, beb kakean semen kok. Semen kabeh ya. Nah, terus jadi pohonnya kapan? Karena kita juga mau belanja pohon, belanja rumput. Nanti kalau udah jadi ya kalian yang menikmati. Nanti Jumat nyantai di sini. Beb sebelum kajian numpang ngopi. Oh boleh, nggo dewe. Kan gitu ya. Dari dalam maksudnya kan dibagi kopi ya Bapak sendiri. Tapi kok jadi santri weekend, insya Allah kita akan menikmati dengan banyak fasilitas. Yang di Tawangmangu juga nanti untuk kajian kita dan juga untuk santri weekend. Mudah-mudahan barokah manfaat. Amin. Ya sekarang saatnya batu kelanjutan insya Allah akan diletakkan oleh ibunda saya. Semoga sehat walafiat ibu saya, panjang umur, fitaatillah, bahagia. Dan juga ibu kita semua dimanapun berada. Ibu saya ini namanya singkat seperti nama saya. Nama saya cukup Naufal, nama KTP-nya Novel gitu kan ya. Ibu saya namanya juga singkat Lu, artinya
permata ya, mutiara. Memang ibu saya adalah seorang mutiara yang telah melahirkan anaknya yang insya Allah bisa jadi seperti yang dimaksudkan, diniatkan oleh orang tua. Saya anak yang menyenangkan dunia akhirah. Insya Allah ibu saya akan didampingi oleh dua putra saya, yaitu Ahmad Anis dan Ali Abdul Qadir. Mana Ali Abdul Qadir? Ya, sama Ahmad Anis. Ya, silahkan didampingi neneknya dan juga dibimbing oleh Mas Agus Mazid sebagai salah satu supervisor Majelis Ar-Raudhah untuk pembangunan. Ya, kayak bahasanya harus untuk gitu ya. Kemudian didampingi juga oleh perwakilan relawan kerja bakti yang berjibaku bersama kami. Gus Kafa, silahkan Gus Kafa ini dari keluarga pesantren Sidogiri ya, dari keluarga besar di sana. Gus Kafa khidmah di sini. Nah, itu Gus Kafa itu Masya Allah ganteng tapi jangan disuruh nikah dulu. Nah, Gus Kafa, Pak Agus dampingin ibu saya bersama Ahmad Anis dan Ali Abdul Qadir. Saya di sini saja. Saya udah sering Pak Agus. Ya, biar yang muda-muda nih. Pak Agus itu walaupun sudah opa tapi tetap muda. Kan udah dapat cucu. Sekarang panggilannya Opa Agus. Kan beda tipis, Pak Agus, Opa Agus, Opa Agus, Opa Agus. Ya. Ibu Dasa udah nyampe belum Pak Agus? OTW. Ya, karena kan mama saya itu bagiannya di Raudhah paling depan yang menerima tamu-tamu saya. Nah, sambil menunggu kedatangan ibu saya, Ahmad Anis di mana Ahmad Anis? Ali Abdul Qadir. Ini tadi Ahmad Anis yang ngurusin persiapan di sini, yang melaporkan masih hujan Abu ya, ini sudah digulung, gelar lagi apa tidak, sudah mulai Abu ya, ini selesai baca yasinnya, mau ngapain lagi itu kan ya. Bahasa qasidah, Ali Maksum qasidahnya udah habis bukunya. Masya Allah. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun antum berada, insya Allah saya udah beli tapi belum bayar. Kita akan ada 19 pondasi, hari ini udah datang 10 besinya untuk pondasinya. Insya Allah ke-10-nya itu besok dan lusa kami pasang. Jadi nanti Jumat depan insya Allah akan sudah terlihat 19 pondasi itu dan sudah dicor. Dan insya Allah Jumat berikutnya lantai keduanya juga sudah tercor insya Allah. Nah, dan Jumat berikutnya insya Allah udah mulai pasang atap. Jumat berikutnya udah mulai finishing. Berarti nggak sampai 3 bulan ya? Ya, maksimal 3 bulan. Itu pembangunannya ya. Nah, kalau hutang tanah dan hutang bangunannya ya wallahu a'lam. Pokoknya kita tiap ada uang kita bayarkan. Ada uang kita bayarkan. Insya Allah jadi amal jariah kita semua. Amin. Ya. Gimana Pak Agus? Sudah dijemputkah ibu saya? Siap. Mama saya ini tidak seperti kebanyakan mama ini. Masya Allah, tiap hari ke pasar. Yang belanjain buat keperluan santri-santri itu mama saya. Mau masak apa? Ya besok masak apa buat santri-santri. Yang ke pasar mama saya itu. Ya itu digandeng sama cucu keponakan itu. Muhammad bin Hasan. Ahmad Anis mana Ahmad Anis? Itu malu soal Ahmad Anis itu. Nah tuh, dah Ahmad Anis tuh, gandeng jidahnya juga. Ali Abdul Qadir. Iya, alhamdulillah. Ibu saya ini kalau dengar saya utang beli tanah itu enggak takut, enggak ojo utang. Ya, jadi bilang dulu waktu mau beli yang sebelah yang depan 7,7 ya, yang 7,7 M itu buat majelis, jawabannya apa? Beli, insya Allah dapat 10 M. Coba nak apamu, ojo dana gitu, mikiro gitu. Kadang orang tua ini buat hidup anaknya susah dengan kalimat-kalimat yang menyusahkan. Ibu saya kalimatnya indah semua. Alhamdulillah, bismillah mah. Ali Abdul Qadir, ya, rupanya dia ganti dulu.
Ali Abdul Qadir, amin insyaallah. Cepat selesai bangunannya, barokah. Alhamdulillah. Ini kalau udah ibunda mulai begini ya sebulan jadi Bib Muhammad nih. Insyaallah. Alhamdulillah. Angkat tangan Bu, Ibu Lulu. Angkat tangan Bu, utang anakmu akeh. Mah, ya. Iya. Dongakno. Utangku akeh. Lunas. Ojo amin awakmu sik ben ibuku sing amin ngono lho ya. Aminmu ya alhamdulillah tapi ya kalah sampai amin ibuku ya toh ya. Diamini sudah itu sama ibu saya. Amin, makasih. Insyaallah. Nanti kalau jadi ibu ya tiru ibu saya gitu. Jangan jadi ibu suka memberatkan anaknya. Mikir kamu, mikir kamu. Kondi, orang mungkin. Ibu itu kan doanya mustajab. Ya doanya mustajab. Kalau anaknya pengen yang baik-baik diaminkan saja. Amin, gampang insyaallah. Amin, selamat insyaallah. Itu nikmat. Ya, Nis, Ahmad Anis, sidahnya digandeng dulu. Ya, ajak masuk dalam mama. Alhamdulillah. Ya, jadi yang mau daftar kerja bakti ke pos ya, insya Allah. Cuman angkat-angkat ember kok, tapi ono isine. Nah, angkat-angkat ember tapi ono isine. Makannya gimana? Oh, ojo khawatir. Tawangmangu itu mie godok nikmat. Betul kan ya? Mau makan mie godok nikmat di mana? Tawangmangu. Itu nikmatnya luar biasa. Apalagi bakso. Wah, jauh lebih nikmat. Apalagi macam-macam tuh. Yang kerja bakti ini teman-teman relawan, Masya Allah. Ahli makan semua itu. Ya, yang namanya gorengan itu tidak boleh berhenti. Karena yang ada yang kerja bakti khusus bagian masak. Laki rambutnya panjang. Wah, namanya Agus Yoko. Ya. Nah, dibantu Mas Suroto dan Mas Ahmad. Nah, Mas Ahmad yang tinggal di Tawangmangu itu kami kasih julukan Ahmad Jabal. Gunung gitu kan ya. Ahmad Jabal karena tinggalnya di Tawangmangu. Nah, itu kalau suruh goreng-goreng pinter. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, jazakumullah khairan. Insya Allah Jumat depan, insya Allah kita panjang umur sehat walafiat. Dan malam ini saya juga senang diantaranya guru SMA saya hadir di sini, ya Bapak Kasimin di depan ini ya. Hadir juga ada salah satu sahabat kami, ya Kapolsek Grogol, ini ada di sini, Grogol Sukoharjo. Di sebelah mana tadi? Sukanya nggak mau suka di belakang ya. Nah, suka sembunyi. Kemudian ya di bawah TV ada juga orang-orang yang nggak bisa saya sebut, banyak di sini sebetulnya datang dari banyak wilayah ya, yang pengen halal bihalal, dan untuk yang lain yang ada dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita bisa terus bersama dalam kebaikan. Nah, amin Allahumma amin. Siap kerja bakti? Ngomong siap tuh ya abot tuh ya. So meneh kon kerja bakti. Siap kerja bakti? Siap. Kan saya nggak nanya gerak. Biasa kan siap, gerak gitu kan. Karena saya paham banyak yang siap dan nggak gerak, maka cukup nanya, siap kerja bakti? Aman toh ya, siap. Geraknya wallahu a'lam. Yang penting niat dulu. Ya saya ya ikut kerja bakti, gempur-gempur ya ikut. Jadi mandor itu paling susah. Ya, karena harus ngaduk ngawasi tuh terus. Paling mikir itu. Padahal saya nggak mau mikir. Coba Mas Ucup itu ya. Mas Ucup temboknya tolong dirobohkan gitu ya. Oh, siap. Mas Ucup tuh nggak pakai mikir. Wah, ambil bogem langsung dibung. Ojo ngono ambruk kabeh Cup gitu ya. Nah, tugasnya mandor kan ngajarin. Jangan gitu. Pakai yang kecil dulu pelan-pelan. Biar temboknya nggak roboh semua. Itu Mas Ucup pokoknya Masya Allah.
siap gitu gerak tapi gak mikir deh. Kalimat, Mucup kok gak mikir? Udah ada Habib yang mikir, masa saya ikut mikir. Wah enak tenan. Itu Mas Ucup. Ini juga ada Hibi, baru pulang umroh? Sudah atau belum berangkat? Oh ditunda insyaAllah. Dan semua pemirsa dimanapun antum berada, mohon maaf untuk semua WhatsApp yang masuk dan tidak terbaca dan tidak terbalaskan. Jangan khawatir, kalau aku tak membaca dan tak membalasnya, yakinlah Allah akan menyelesaikan urusanmu. Ya, karena orang udah kirim itu betul-betul udah usaha. Ya saya nggak bisa apa-apa, tapi Allah akan selesaikan. Kesungguhan itu pasti membuahkan hasil. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Insya Allah berkah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Tapi sebelum itu izinkan saya mencicipi kopi ini karena kalau tidak tak akan tersentuh sampai nanti. Setelah ini jangan bergerak, makan dulu ya. Hujannya udah berhenti kan? Alhamdulillah. Coba tadi baru rintik-rintik. Kukuti udan. Midah meneh kasih pengajian. Jangan mengartikan rintik-rintik hujan itu sebagai hujan. Kadang-kadang dia hanya sapaan, kemesraan untuk kita yang ada dalam pengajian. Alhamdulillah. Wis aja ngomong ngono terus kok. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسوياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah santri weekend bulan Mei ini akan dimulai di hari Jumat terakhir bulan Mei ya. Nanti kami share untuk pendaftarannya. Simak selalu channel YouTube saya dan juga share-sharean dari WhatsApp dan media lainnya. Insyaallah berkah manfaat. Ya, silakan dinikmati seperti biasanya. Insya Allah barokah. Terima kasih. Mohon maaf. Saya dan Habib Muhammad minta maaf atas kekurangan kami. Kalau hari Senin kan jatah ngajarnya di sini majelis untuk Habib Muhammad ya. Mungkin kami dalam mengelola banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Seto, di mana Mas Seto?